Halo, jumpa lagi teman-teman dengan saya Yengki Bravoan, Bravo Whiskey. Ini adalah video part kedua tentang pembuatan Delta Loop. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat antena Delta Loop. Kebetulan ada teman yang ingin membuat sehingga saya membantu membuatkannya. Mari saksikan bagaimana caranya kita membuat antena Delta Loop. Nah, teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Ini adalah cubing Alkan. Ini adalah bracketnya. Dan ini adalah terminalnya. Terminal nanti yang akan menghubungkan antara cubing kanan dan cubing kiri. Lalu ini adalah kabel jumper segitiga di atas nanti. Karena antenanya akan berbentuk segitiga ini. Yang kanan kiri seperti ini adalah cubing, lalu yang di atasnya yang menghubungkan adalah kabel ini. Kabel ini untuk menghubungkannya, dan ini adalah kabel 75 ohm untuk balon yang disebut Q-match. Jadi kita tidak mempergunakan balon dari toroid, tapi mempergunakan kabel 75 ohm. Akan lebih irit dan lebih mudah didapat dan lebih presisi. Kalau presisi sih sama ya dengan balonnya. Kemudian ini alat-alat yang dipergunakan. Ini adalah aluminium Alkan yang kita beli dengan ukuran panjang 1,5 meter setiap batangnya. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Jadi teman-teman, ini panjangnya adalah 1,5 meter ke bawah. 1,5 meter seperti ini ya. Jadi kalau saya tidak membuatkan skema karena video ini dibuat secara dadakan, pas mumpung bahannya ada dan lagi mau, seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, panjangnya 1,5 meter, potongannya 1,5 meter untuk cubingnya, dan kita akan membuat sambungan. Nanti ini yang lebih kecil daripada ini, dia akan masuk ke sini dengan ukuran 25 cm. Jadi kalau ini panjangnya per batangnya ada 150 dikurangi 25 cm, berarti nanti akan mendapatkan 125. Dan setiap cubing, ini kebetulan yang mau dibuat adalah untuk band 20 meter. Sehingga panjangnya adalah 7 meter 19 cm. 7 meter 19 cm. Bila 6 dikali 125 itu kita menemukan 750 ya. Berarti masih ada sisa ya, untuk setiap seksinya. Jadi tinggal nanti dikasih tanda 25 cm untuk masuk ke dalam ini ya. Saya berikan contoh seperti ini, teman-teman. Ini kebetulan tidak ada yang memegangkan, jadi ya seperti ini. Ini tandanya 25 cm akan kita masukkan ke sini. Nah, agak susah juga ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah masuk tandanya di sini. Nah, nanti kita tinggal bor di sini. Tinggal bor sekitar 6 cm jaraknya, kita bor, lalu kita berikan baut seperti ini teman-teman. Ini yang sudah dibor, ini yang sudah dibor dengan baut. Jadi untuk mengunci, sederhana bukan? Nah, ini untuk pipa yang elemennya ke atas ya, masing-masing tetap sama. Kemudian ini adalah pipa yang paling bawah. Dia di bawahnya ada isolator dari Pralon Rucika, dan di sini di atasnya diberi coakan seperti ini. Ini panjangnya sekitar 6 cm. Coakan ini gunanya nanti untuk bisa menggeser. Jadi untuk mencari matching nanti di pipa yang paling bawah ini. Jadi bisa digeser-geser sleeve-nya, sehingga dia bisa mendapatkan matching yang terbaik. Dan di bawah seperti ini, saya balik ya. Ini saya balik.
Panjang peralon ini adalah 25 cm. Panjangnya 25 cm dengan ukuran 1 in. Ya, dengan ukuran 1 in. Pipa peralon PVC merek Ruchika. Ini sudah saya pergunakan. Yang saya pergunakan antena ada di atas itu sudah beberapa tahun dan sampai hari ini masih oke. Pipa Ruchika ini memang tahan terhadap cuaca dan anti pecah. Lalu di sini kita bor dan kita berikan baut nantinya untuk menghubungkan terminal ini ya. Jadi terminal ini nanti kita hubungkan ke titik ini. Nah, seperti ini. Kita berikan skun, lalu kita tempelkan sini. Lalu kita baut. Nanti ada kanan, ada kiri. Yang ke atas nanti antenanya akan berbentuk segitiga. Lalu ini akan kita konekkan dengan balon QMATS tadi ya. Yang balon ini. Yang balon ini kita akan berikan masukan sini. Dan akan tersambung dengan konektor yang nanti akan disambungkan ke kabel koaksial kita yang menuju radio. Kabel 50 ohm itu kabel RG8 atau kabel RG8 atau RG58. Demikian teman-teman. Jadi ini bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang terutama adalah bracket. Ini adalah bracket yang sudah jadi. Kemiringan ini adalah 47 derajat. Ini kemiringannya 47 derajat. Tukang es lewat mengganggu anak kecil yang sedang santai itu. Jangan diganggu. Nah, ini teman-teman, plat yang saya pergunakan adalah plat aluminium. Tebalnya 6 mili. Panjangnya 25 cm, panjang ini sama ini 25 cm, lebarnya adalah 12,5, tebalnya 6 mm. Seperti ini ya teman-teman ya tuh. Jadi saya ulangi lagi, panjang 25 cm, lebarnya 12,5 dan tebalnya 6 mm. Cara membuat sudut kemiringan 47 derajat ini kita bagi dua, 25 ini kita bagi dua, mendapatkan titik tengah di sini kita garis, lalu kita ambil busur, kita ukur ke kanan dan ukur ke kiri 47 derajat. Sangat mudah bukan? Dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sangat mudah dibuat, nanti teman-teman tinggal membolonginya. Ini klem 1,5 in. Klem 1,5 in. Kalau klem untuk menuju ke pipa masing-masing tergantung. Ini mempergunakan 2,5 atau ada yang mempergunakan 2 in boleh. Terserah mau pakai yang berapa in untuk pipanya ya. Untuk tiangnya maksud saya. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan sangat sederhana sekali. Tinggal nanti dipasang pada tempatnya. Ini saya ulangi gambar-gambarnya dan saya akan memberikan contoh gambar untuk yang nanti kita pasang bracketnya ada di sini ya. Sebentar. Teman-teman, ini adalah rumus untuk menentukan panjang dari masing-masing cubing yang kita pergunakan. Rumusnya adalah 1005 dibagi frekuensi. Hasilnya adalah satuannya masih feet, sedang kita mempergunakan adalah hasilnya meter. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil meter, kita tinggal kalikan saja dengan 0,3048. Contoh, bila mana kita ingin membuat seperti antena yang saya buat sekarang ini untuk 20 meter band, berarti 1005 dibagi, kita mengambil titik tengah dari band tersebut ya. Kita akan mengambil titik tengah dari band, berarti 14,200. Nah, itu ketemunya 70,77 feet. Berapakah kalau dijadikan meter? Ya, tinggal kita kali 0,3048. Berarti ada 21,57. Nah, 21,57 itu ada keseluruhan dari antena berbentuk segitiga.
Nah, kita mau menentukan berapa masing-masing panjangnya, berarti tinggal dibagi 3. Karena ada 3 sisi. Ini kan antena delta loop, antena segitiga sama sisi ya. Kita bagi 3 sehingga menemukan angka 7,19 cm. Nah, inilah yang akan kita pergunakan masing-masing cubing kanan dan kiri yang panjangnya 7,19 cm dan kabelnya adalah 7,19 cm. Nah, ini untuk kita menemukan panjang dari masing-masing cubing. Lalu bagaimana kita menentukan rumus dari Q-match? Q-match-nya adalah sebagai berikut, teman-teman. Nah, ini adalah untuk membuat Q-match. Rumusnya adalah 246 dikali velocity cable sama dengan feet dibagi frekuensi. Ya, jadi rumusnya adalah 246 dikali velocity. Nah, velocity gunakan 0,66 atau teman-teman membeli kabel dan mengetahui velocity kabelnya lah, gunakan angka tersebut. Berapa velocity kabel yang teman-teman gunakan? Nah, sementara untuk contoh ini 0,66 dikali 246 sama dengan 16236 dibagi frekuensinya 14,200. 246, sorry salah teman-teman ya. 246 dikali 0,66 dibagi frekuensi 14,200 adalah 11,43 feet. Nah, kalau mau dijadikan meter gimana? Ya, tadi dikalikan 0,3048 dikali 0,3048. Dan ketemunya adalah 3 meter 48 cm. Nah, itu teman-teman dua rumus ini yang dipergunakan. Nanti jadi kalau teman-teman mau mempergunakan bagaimana cara membuat Q-match-nya, tinggal melihat rumus ini, dan untuk mengetahui panjang dari elemen itu pakai rumus yang tadi yang satunya ya. Sesuaikan dengan titik frekuensi yang ingin dipergunakan. Bila nanti mau membuat antena 15 meter berarti ada di 21.200 titiknya. Nah, kalau yang paling lebar ini kan di 10 meter. 10 meter teman-teman tinggal mau taruh matchingnya di mana. Dipergunakan untuk bermain di bandnya yang berapa. Maksudnya di frekuensi berapa. Karena di situ ada 280 sampai 28500, sangat lebar ya. Jadi tinggal teman-teman gunakan mau yang mana. Kalau mau buat FP8 berarti 28076. Berarti dia ada di bawah, dan kalau untuk misalnya untuk USO PON ya berarti ada di 400 sampai 500, 28400 sampai 28500. Demikian teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman gambaran kasarnya nanti bila terpasang dengan di tiang ya. Ini kan baru terpasang satu pipa di yang paling bawah seperti ini, nempel di bracket, dan di atas ini ada kabel yang melintang yang nanti akan menyambungkan kanan dan kiri kabelnya. Dan kita akan melihat di bagian bracket dulu, ini hasil nanti terpasang di atas. Usahakan teman-teman jarak kanan ini tidak usah terlalu jauh, 4 sampai 2 cm jaraknya, bisa 4, bisa 2, bisa 3 ya jarak antara ini, atau 5 lah. Sebentar saya ambilkan penggaris supaya bisa terlihat. Oh, penggarisnya ada di sini ya. Kita akan melihat ya 5 cm teman-teman ya, 4,5 tepatnya 4,5. Ini nggak ada yang megangin jadinya agak susah. 4,5 cm jaraknya. Bisa juga dibuat lebih dekat 4 cm ya, jangan nempel ininya, tapi tidak usah terlalu jauh. Nah, demikian teman-teman. Lalu nanti ini akan disambungkan seperti ini ke terminal yang akan terhubung dengan balonnya.
kabel balunnya tadi. Dan ini gambaran bila sudah terpasang. Ya, sederhana bukan? Teman-teman sangat mudah untuk mencontoh atau menirunya. Dan akan saya tambahkan penjelasan. Ini adalah di cubing paling atas, ya. Ini adalah di cubing paling atas yang akan terpasang nanti. Yang cubing paling atas ini kita kasih skun yang akan nempel ke kabel, ke baut ini maksud saya, ke baut ini, ya. Nanti akan masuk ke baut ini. Setelah masuk di baut, baru diklep. Jadi kekuatannya ada 2 di atas. Jadi dia tidak akan mudah untuk copot. Karena kalau klemnya pecah, dia masih terikat dengan bautnya. Nah, demikian teman-teman untuk video pembuatan antena Delta Loop. Ini untuk ukuran 20 meter band yang sedang dibuat. Untuk bracket, bila Anda membuat 10 meter, 15 meter, 20 meter, 12 meter, 17 meter, ataupun di 27 MC, semuanya bracketnya sama. Ukurannya 47 derajat. 47 derajat ini tetap sama. Yang membedakan adalah nanti panjang cubing. Saya akan menyertakan rumus dari panjang cubingnya dan rumus untuk Q-match balunnya, sehingga Q-match balun ini nanti teman-teman sesuaikan dengan band. Bila 20 meter band, dia panjangnya akan 3,48, hampir 3,5 meter. Tapi kalau bandnya lebih rendah, dia akan lebih pendek. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bila nanti saya diundang untuk memasang di tempat Om Yan antena ini, akan saya videokan hasil jadinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan sudah menonton, terima kasih banyak. 73.